Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi hari ini akan terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, kisah dalam perikop yang baru saja kita baca adalah mengenai Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentu saja saudara, banyak yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan dari kisah ini. Tetapi hari ini kita akan secara khusus belajar dari sikap Yesus dalam melayani orang banyak. Yang pertama adalah berbelas kasihan. Dalam ayat tadi diceritakan bahwa Yesus sebenarnya ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, maka tergeraklah hatinya. Dengan melihat orang yang sedemikian banyak, hati Yesus tersentuh oleh rasa kasih. Belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus memampukan dia untuk dapat melihat bahwa ada banyak jiwa yang berharga dan merindukan kabar keselamatan. Kemudian yang kedua adalah bermurah hati. Yesus tidak hanya mengasihani, tapi juga bermurah hati dan tergerak menolong mereka. Banyak dari antara mereka yang sakit, dan dia dalam kemurahan hatinya menyembuhkan mereka. Kemudian tidak lama setelah itu, mereka semua merasakan lapar, dan sekali lagi Yesus dalam kemurahan hatinya memberi mereka makan. Hal ini terlihat ketika para murid-murid berniat menyuruh orang banyak itu pergi. Tetapi Yesus tidak ingin membubarkan orang banyak itu dalam keadaan lapar, atau menahan mereka lebih lama di sana tanpa makanan, atau bahkan menyuruh mereka bersusah payah membeli makanan sendiri. Tetapi sebaliknya, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan makanan bagi mereka. Kemurahan hati yang dimiliki oleh Yesus ditunjukkan dengan mengadakan mujizat sehingga orang banyak tersebut makan sampai kenyang. Saudara, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk dapat melayani orang di sekitar kita. Yesus telah memberikan contoh, yaitu dengan memiliki belas kasihan dan bermurah hati yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Saudara, marilah kita menjadi peka terhadap keadaan orang di sekitar kita, sehingga melalui hidup kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, ingatlah, ketika kita fokus hanya pada kekurangan diri kita saja, itu dapat menjadi penghalang untuk kita dapat menolong sesama. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah saudara yang kurang peka apabila melihat kesusahan orang lain? Jika ada, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan menjamah hati saudara sehingga memiliki belas kasihan dan kemurahan hati seperti Yesus.
Saudara percayalah bahwa Allah akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur jika pagi hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami dapat peka terhadap keadaan sekeliling kami, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan selalu menolong dan menuntun langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.